Coba kita ketuk lagi. Zoe. Teman-teman, ayo masuk. Hai Zoe. Teman-teman, ngomong-ngomong tentang hari Minggu kemarin, aku sama orang tuaku kan pergi nonton bioskop. Nah, aku sama orang tuaku nonton film petualangan. Seru banget. Wah, kayaknya seru banget deh. Iya. Nanti minggu depan aku nonton di bioskop sama orang tuaku. Kalau minggu kemarin, aku ke gereja buat merayakan pesta kebangkitan Tuhan. Hah? Emang Tuhan bisa bangkit? Bisa? Orang mati kan nggak bisa bangkit, Joy. Bisa. Zoe, biasanya kalau orang mati nggak bisa bangkit lagi. Tapi kan dia Tuhan. Dia mengendalikan hidup dan mati. Tapi nggak bisa. Bisa. Enggak. Bisa. Enggak. Bisa. Enggak. Bisa. Enggak. Stop. Kok kalian malah berantem sih? Joy, kalau beneran Tuhan memang beneran bangkit, mana buktinya? Buktikan sekarang. Oh, kalian gak percaya? Ya, kamu tidak percaya. Zoe sih ngarang-ngarang. Anak-anak, 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 anak-anak. Teman-teman, itu suara dari mana? Kayaknya itu setan deh. Enggak lah. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara. Ketika mendengar suara panggilan itu, ketiga anak itu bingung. Lalu mereka mencari sumber suara. Tanpa sengaja dan tanpa diketahui, anak-anak tersebut masuk di dunia masa lalu karena dibawa oleh waktu. Kayaknya suaranya dari sana deh. Ayo kita lihat. Samperin. Tibalah mereka di zaman Yesus. Ketika itu, mereka bertemu dengan salah seorang murid Yesus, yaitu Yohanes. Yohanes mengajak mereka ke tempat murid-murid yang lainnya. Teman-teman, suara itu sudah hilang. Iya, dan sekarang kita sudah ada di mana? Sekarang kita tersesat. Gara-gara kalian sih tadi berantem. Iya tuh, Zoe yang duluan. Cukup berantemnya. Sekarang kita cari bantuan. Gimana dong? Anak-anak, kalian dari mana dan kalian siapa? Dari tadi kami membicarakan tentang kebangkitan Kristus. Tapi sekarang kami tersesat karena mendengar suatu suara yang memanggil kami. Oh, kalian telah tiba di zaman Yesus. Aku adalah murid Yesus. Tunggu, kamu beneran murid Yesus? Tapi aku tidak percaya kalau kamu murid Yesus. Percayalah bahwa aku adalah murid Yesus. Teman-teman, sekarang kita tersesat. Kita butuh tempat penginapan. Bagaimana kalau kita ikuti saja Bapak ini untuk sementara waktu? Baik Pak, kami bisa ikut Mama. Setelah kematian Yesus, Petrus, Thomas, dan Andreas duduk termenung-menung. Mereka tampak putus harapan karena kematian guru arum mereka beberapa hari sebelumnya. Sekarang bertambahlah pikiran mereka karena kedatangan 3 orang anak yang datang mencari Yesus. Teman-teman, tadi aku lagi berjalan di hutan dan aku menemukan 3 anak yang mencari Yesus. Anak-anak, masuklah. Permisi Pak, tadi kami bicarakan tentang kebangkitan Yesus, tapi kami tersesat. Sekarang untuk sementara waktu, apakah kami bisa menginap di sini? Sambil memeriksa jala ikan yang sudah terjadi biarlah benar-benar memprihatinkan. 3 tahun lebih
Mereka hidup bersama dengan Yesus, tetapi tetap saja tidak bisa mempercayai ucapan Yesus. Berkali-kali Yesus berkata bahwa Ia akan bangkit setelah 3 hari kematiannya. Mengapa mereka masih saja tidak percaya? Sekarang mereka malah kembali sibuk bekerja menjala ikan. Entah apa yang akan mereka perbuat kepada ketiga anak yang datang mencari Yesus. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk hari-hari ke depan? Kita tidak bisa terus-terusan meratapi kematian guru kita seperti ini lagi. Aku sendiri juga bingung. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi seperti ini. Aku merasa seperti ditinggalkan oleh orang yang begitu dekat, oleh orang yang begitu kuhormati dan kukagumi. Tidak kusangka seperti ini akhirnya. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Yang sudah mati, tidak akan kembali lagi. Aku tidak mau seperti ini terus, tidak ada gunanya. Lebih baik aku kerja menjala ikan lagi. Terserah kalian mau ikut atau tidak. Tunggu Petrus, aku ikut bersamamu. Pada hari ketiga setelah Yesus mati, tampaklah malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Ketika itu terjadi gempa yang luar biasa dahsyat. Wah, gempa ini sangat besar dahsyatnya. Sebaiknya kita pergi saja dari tempat ini. Tapi tidak boleh, tidak boleh mati di sini. Yohanes, kami mau pergi merempah-rempahi tubuh Yesus. Apakah kau mau ikut? Tidak, tapi kalian bisa membawa 3 anak ini karena mereka ingin menemui Yesus. Teman-teman, mereka siapa? Mereka adalah Maria, Tuhan Yesus. Apakah kami boleh ikut ke makam Yesus? Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampai di mulut kubur itu, mereka terkejut karena batu penutup kubur Yesus telah terguling. Seorang malaikat duduk di dekat mulut gua dengan pakaian bersinar-sinar. Malaikat itu tersenyum kepada ketiga perempuan yang masih kaget bercampur takut itu. Maria, bagaimana kita masuk ke dalam kubur Yesus? Sementara pintu kubur Yesus tertutup dengan batu besar. Ya juga ya. Bagaimana ini? Atau kita kembali saja ke kota dan meminta bantuan beberapa murid Yesus untuk menemani serta menolong kita menggeser batu besar itu. Tidak perlu Maria, mereka terlalu sedih saat ini. Sudahlah, kita lihat saja apa kita lakukan nanti. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu kan? Iya, Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya ketika masih di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Lihatlah sendiri, Dia tidak ada di sini. Teman-teman, benarkah aku bilang kalau Yesus itu bangkit?
Iya sih, menurut kamu benar. Tapi menurut kita belum tentu juga. Kalau benar betul sudah bangkit, mana sekarang dia tidak ada di sini? Benar, Tuhan sudah bangkit. Kan, benar aku bilang. Sekarang, ayo kita beritahukan kepada murid-murid yang lain. Ketiga perempuan dan ketiga anak itu segera meninggalkan tempat itu sambil berlari-lari menuju tempat para murid Yesus yang lain dengan perasaan gentar dan takut bergaul menjadi satu. Sekarang pergilah dan sampaikan pesan ini kepada murid-murid Yesus, bahwa guru mereka telah menantikan kedatangan mereka di Galilea. Di sanalah kalian semua akan melihatnya. Petrus, Yohanes, Thomas, Andreas. Petrus, tadi pagi-pagi benar, kami ingin meminyaki tubuh Yesus. Tetapi kami melihat bahwa kuburan Yesus sudah terbuka. Dan kami bertemu dengan seorang malaikat yang berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Benarkah begitu? Iya, benar. Mari kita buktikan bersama-sama. Aku juga ikut. Petrus dan Yohanes berlari menuju kubur Yesus. Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus. Kubur itu telah kosong. Thomas, aku telah melihat Tuhan. Ia telah bangkit dari kematiannya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas beranjak pergi. Para murid mengikuti. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara Yesus menyapa Thomas. Semuanya duduk. Damai sejahtera bagi kamu. Thomas, taruhlah jarimu di sini dan ikatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambung. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhan Allahku, aku percaya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kan benar aku bilang kalau Tuhan itu bangkit. Zoe, maafin aku sama Brian ya. Gara-gara udah marahin kamu tadi. Ya Joy, maafin ya. Sekarang kami udah percaya kok bahwa Tuhan itu bangkit. Nah, sekarang kita harus cari cara biar kita pulang kembali ke zaman kita. Itu saja drama dari kami. Sekian dan terima kasih.